Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 2 SD Islam Al-Madinah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran fikih, tepatnya pertemuan yang ketiga. Untuk itu, mari kita buka dan awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk hari ini kita akan membahas tentang syarat menjadi makmum dan hikmah mengerjakan sholat secara berjamaah. Kita awali dengan membahas syarat menjadi makmum. Ingat kemarin, apa pengertian makmum? Yaitu orang yang mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Syarat menjadi makmum antara lain: 1. Niat mengikuti imam. Niatnya seperti apa? Misalkan sholat zuhur, usolli fardad zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati adaan makmuman. Ditambahi kata makmuman lillahi ta'ala. Kalau kemarin misalkan niat menjadi imam gimana? Ya berarti makmuman diganti imaman. Karena di sini kita membahas tentang menjadi makmum, berarti niatnya makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti imam di dalam setiap gerakannya. Jadi makmum mengikuti gerakan imam, dan ingat tidak boleh mendahului. Yang namanya makmum ngikuti imamnya, berarti imam terlebih dahulu, kemudian makmum mengikuti gerakannya. Imam rukuk, makmum kemudian ikut rukuk. Imam sujud, makmum kemudian ikut sujud. Imam berdiri, kemudian makmum ikut berdiri, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, imam dan makmum berada di dalam satu tempat, ya toh. Sholat berjamaah itu dikerjakan dalam satu tempat, tidak berbeda. Misalkan imamnya sholat jamaahnya di masjid, ya toh, makmumnya ada di rumah masing-masing. Boleh nggak? Ya nggak boleh, ya toh. Berarti harus dikerjakan dalam satu tempat. Namanya sholat berjamaah dikerjakan di masjid, imamnya di masjid, makmumnya berada ya di masjid. Kemudian misalkan saking banyak jamaahnya membludak, apakah boleh Pak di luar masjid? Ya boleh, yang namanya karena jamaahnya sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, makmum tidak boleh berdiri melebihi atau di depan imam. Ingat, imam itu paling depan, makmum tidak boleh berdiri paling depan melebihi imam. Makmum harus berada di belakang imam, ya. Ingat ya. Kemudian yang kelima, laki-laki tidak boleh mengikuti atau menjadi makmum bagi imam perempuan. Imamnya perempuan, laki-laki jadi makmumnya, nggak boleh, ya toh. Kenapa? Kemarin ingat bab tentang syarat menjadi imam. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, tidak ada tabir atau penghalang antara imam dan makmum. Jadi antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang, ya toh. Supaya apa? Supaya makmum tahu gerakan yang dilakukan imam. Kalau ada penghalang, ya nggak tahu imam sedang ngapain, ya toh. Pak, misalkan jamaahnya banyak Pak, saking banyaknya kan imamnya paling depan nggak kelihatan Pak, sedangkan aku sholatnya paling belakang Pak, gimana? Maka makmum yang tidak bisa melihat imam secara langsung, dia mengikuti gerakan dari makmum lainnya yang lebih dekat dengan imam. Jadi tidak harus lihat imamnya langsung, karena saking banyaknya jamaah maka boleh melihat
dari makmum lainnya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, sholatnya makmum harus sesuai dengan syarat pelaksanaan sholatnya imam. Jadi sholatnya harus sama. Misalkan imamnya sholatnya sholat duhur, ya makmumnya berarti sholat duhur. Gak boleh imamnya sedang sholat duhur, makmumnya sholatnya sunnah. Itu gak sama, harus sama. Berarti imam duhur, makmum juga sholat duhur. Imam misalkan sholat taraweh, makmum juga sholat taraweh. Gak bisa imam sedang sholat taraweh, makmumnya sholat witir tapi jamaah dengan imam, itu gak bisa. Harus sesuai. Berarti sholat duhur, sholat subuh, kemudian sholat taraweh, sholat witir. Antara imam dan makmum harus sama. Kemudian yang syarat yang selanjutnya adalah yang kedelapan, makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Nah, ini penting. Ya, dalam hal takbiratul ihram, ingat takbiratul ihram itu takbiratul yang pertama kali setelah niat itu. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang takbir Allahu Akbar. Itu rukun sholat harus dikerjakan, harus bunyi takbirnya. Nah, ketika takbir itu, kok kamu sholat berjamaah nunggu imam terlebih dahulu, ya toh? Kalau imam sudah takbir, baru makmum boleh ikut takbir. Tapi kalau imam belum takbir, makmum belum boleh takbir, ya, diingat. Kemudian yang terakhir, ya toh, syarat menjadi makmum adalah gerakan-gerakan sholat makmum tidak boleh mendahului imam. Ini sudah Pak jelaskan tadi. Jadi yang namanya mengikuti berarti imam terlebih dahulu baru makmum. Paham ya anak-anak? Kemudian kita langsung ke hikmah mengerjakan sholat berjamaah. Apa tuh manfaat yang dapat diambil dari mengerjakan sholat secara berjamaah? Kalian bisa buka di buku paket maupun LKS. Kalau di buku paket tuh halaman 47. Pak Is jelaskan secara ringkas. Pertama, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Itu jelas kemarin, ya toh? Memperoleh pahala berlipat ganda. Berapa pahala sholat berjamaah? 27 kali lipat atau derajat dibandingkan sholat secara sendirian. Nah, betapa istimewanya. Rokaatnya sama. Misalkan sholat duhur, rokaatnya 4, sholat maghrib, rokaatnya 3. Kalau kamu kerjakan sendirian, itu hanya dapat pahala 1. Tapi kalau kamu berjamaah, walaupun rokaatnya masih tetap sama, 3 rokaat untuk maghrib misalkan, tapi pahalanya 27 kali lipat. Kemudian hikmahnya lagi adalah dapat saling mengenal sesama muslim. Karena berjamaah sering ketemu, terlebih misalkan di masjid, ya sering ketemu, akhirnya mengenal, loh ini siapa namanya ya? Oh, setiap hari ketemu, akhirnya kan saling menyapa, akhirnya saling mengenal. Kemudian dapat menimbulkan rasa saling menolong antara sesama muslim karena sudah saling mengenal, ya. Suatu saat misalkan ada salah satu yang sakit atau yang terkena musibah, pasti akan dicari, misalkan Pak si A ini kemana ya, kok nggak kelihatan? Oh, Pak si A ini sedang sakit. Akhirnya karena sudah kena, oh yuk bareng-bareng kita tengok ke rumahnya dan lain sebagainya, ya. Karena tadi kebersamaan tadi ketika melakukan sholat secara berjamaah. Dan salah satu hikmah yang terakhir adalah menambah keakraban dan persatuan di antara sesama muslim. Tambah akrab, ya toh, setiap hari ketemu, ya toh, saling menyapa, saling mengucapkan salam, akhirnya akrab, ya toh. Itu karena sholat secara berjamaah, terlebih ketika di masjid, ya toh. Makanya sebisa mungkin kita ajak keluarga kita untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Supaya apa? Supaya umat Islam semakin bersatu. Itu ya. Itu saja anak-anakku untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.